Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Yaitu gerak benda dengan lintasan lurus. Nah, gerak lurus itu terbagi dua. Yang pertama GLB, yang kedua GLBB. GLB itu singkatan dari gerak lurus beraturan. Sedangkan GLBB ini singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Baik, kita awali dulu dengan GLB. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, kecepatannya tidak berubah-ubah setiap detik. Ciri-ciri dari GLB, yang pertama lintasannya lurus. Yang kedua kecepatannya tetap. Nah, ini disebut juga dengan delta V-nya sama dengan 0. Segitiga ini dibaca delta, ini V ini kecepatan. Nah, jadi delta V perubahan kecepatan. Jadi delta ini artinya perubahan. Nah, perubahan kecepatannya sama dengan 0. Yang kedua, A-nya, A ini percepatan. Nah, karena dia kecepatannya tetap, berarti dia tidak mengalami pertambahan kecepatan. Jadi A atau pertambahan kecepatannya sama dengan 0. Contoh dari GLB itu gerak kelereng yang menggelinding pada bidang datar dan licin. Nah, ini kecepatannya tetap dan lintasannya lurus. Persamaan atau rumus untuk GLB adalah V sama dengan S per T. V ini adalah kecepatan, S ini jarak, sedangkan T adalah waktu. Ini sudah kita pelajari pada pelajaran yang terdahulu. Atau kalau ingin mencari jaraknya, berubah menjadi S sama dengan V kali T. Ini kalau kita pakai untuk mencari jarak. Ini kita pakai untuk mencari kecepatan atau kelajuan. Nah, grafik untuk GLB ini ada dua. Yang pertama grafik V terhadap T, yang kedua grafik S terhadap T. Nah, untuk grafik V terhadap T, sumbu Y-nya itu menyatakan V, kecepatan. Sedangkan sumbu X ini menyatakan waktu. Nah, di sini hubungan antara V dengan T itu digambarkan dengan garis lurus. Nah, jadi di sini waktunya bertambah ke arah T, tapi kecepatannya ini tetap tidak bertambah. Oke, ini grafik untuk kecepatan terhadap T. Sedangkan yang kedua ini grafik jarak terhadap waktu atau grafik S terhadap T. Nah, ini digambarkan dengan garis miring yang menaik. Kenapa begitu? Karena waktunya bertambah ke arah kanan, sedangkan jaraknya juga bertambah ke atas. Sehingga kalau dihubungkan jarak dengan waktunya akan dapat garis yang miring menaik seperti ini. Oke, itulah tentang GLB. Kita lanjut ke GLBB. Nah, GLBB itu kependekan dari gerak lurus berubah beraturan. Pengertiannya, GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur. Jadi kata kuncinya dua. Yang pertama lintasannya lurus, sedangkan kecepatannya berubah, tapi berubahnya secara teratur. Oke. Nah, contoh dari GLBB, detik ke-1 kecepatannya 2 meter per second. Detik kedua kecepatannya menjadi 4 meter per second. Sedangkan detik ketiga kecepatannya menjadi 6 meter per second. Berarti setiap detik kecepatannya bertambah 2 meter per second. Oke. Nah, itu perubahannya di sini, kecepatannya bertambah setiap detik sebesar 2 meter per
per second. Jadi pertambahannya tetap ya, setiap detik 2 meter per second. Nah, GLBB itu ada dua macam. Yang pertama, GLBB dipercepat secara beraturan, dan yang kedua, GLBB diperlambat beraturan. Contoh dari GLBB dipercepat beraturan yaitu gerak benda jatuh bebas. Misalnya gerak buah jatuh dari pohonnya, atau gerak benda yang jatuh pada bangunan yang tinggi. Ini termasuk GLBB karena kecepatannya makin lama makin bertambah secara teratur. Nah, kalau GLBB diperlambat, contohnya gerak batu yang dilemparkan ke atas. Makin ke atas, kecepatannya berkurang secara teratur. Oke, rumus dari GLBB ada 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah kurang AT. Yang kedua, ST sama dengan V0T tambah kurang setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2AS. Nah, VT ini dipakai untuk mencari kecepatan terakhir atau kecepatan akhir. V0 ini kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Tambah kurang ini tambah dipakai untuk mengalami percepatan. Tanda kurang dipakai untuk benda yang mengalami perlambatan. A ini percepatan, sedangkan T adalah waktu. Yang kedua, ST. ST ini untuk mencari jarak terakhir, jarak tempuh akhir. Nah, itu sama dengan V0T. V0 kecepatan awal dikali dengan waktu. Tambah ini dipakai kalau dia mengalami percepatan, kurang dipakai bagi benda yang mengalami perlambatan. Setengah AT kuadrat. A percepatan, T-nya dikuadratkan. Jadi A kali T dikuadratkan. Yang ketiga, VT kuadrat. Nah, VT kuadrat ini juga bisa untuk mencari GLBB. Nah, sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 kali AS. Nah, contoh, sebuah benda bergerak mula-mula dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian selama 5 sekon mengalami percepatan sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan benda setelah 5 sekon. Nah, berarti dari soal kita ketahui yang pertama, benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awal atau V0. Jadi V0-nya yang 4 meter per sekon, ini V0 ya, 4 meter per sekon. T itu waktu. Nah, waktunya di sini itu selama 5 sekon. Berikut percepatan. Nah, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Percepatan itu A-nya. Di A-nya sama dengan 3 meter per sekon. Ini kuadrat ya. Nah, ini 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kuadratnya tinggal. Nah, ditanya VT, kecepatan akhir. Nah, jawab VT sama dengan V0 tambah AT. Jadi kita pakai rumus pertama karena yang ditanya VT, kecepatan akhir. Nah, jadi VT sama dengan V0 tambah AT. Sama dengan V0-nya 4, jadi 4 meter per sekon tambah 3 meter per sekon kuadrat kali 5S karena waktunya 5 sekon. Sama dengan 4 meter per sekon tambah 15 meter per sekon sama dengan 19 meter per sekon kuadrat. 19 meter per sekon. Nah, itulah contoh soal tentang GLBB.